Akhirnya gue bisa sukses cuma setelah ngerti tentang gimana sih caranya buat ngebangun bisnis yang bener. Banyak kan gue tahu kalian nih ketika nyobain jualan ini, jualan itu, bisnis itu gitu kan. Terus ketika dicobain kayaknya lebih banyak stresnya, lebih banyak puyengnya, lebih banyak gagalnya sih daripada suksesnya. Terus sebenarnya harusnya gimana sih ngelakuin lo bikin bisnis yang akhirnya tuh bisa jalan, bisa bertahan dan menghasilkan gitu ya. Nah, jadi gue mau sharingin nih beberapa yang gue alamin tentang gimana caranya sampai akhirnya lo bisa punya bisnis yang sukses, bisa punya tim yang akhirnya bisa berkembang terus. Tapi sebelum kita mulai nih, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa juga buat lo klik subscribe sama aktifin loncengnya ya. Flashback dulu nih, gue mulai jualan atau mulai bisnis kayaknya mulai dari 2005 atau 2006 gitu, tahun-tahun segitu lah. Jadi kayak, anjir, gak kerasa ya kalau itu kayak udah hampir 20 tahun, kayak bangkotan gue. Gue mau tahu ada gak sih di antara kalian yang mulai angkatan gue? Tulis dong di komen, gue bakal senang banget ketika melihat ada teman-teman seangkatan. Gitu ya. Dan di mana dulu waktu awal ya, maksudnya dulu gue pernah nyobain, gue tuh awal ya dulu gue nyobain jual suplemen. Terus waktu itu sempat jadi distributor tekstil, barang tekstil. Jadi ngambil barang dari pabrik, waktu itu kayak anduk, selimut, sajadah teman-temannya, masukin ke pasar lagi. Dan waktu itu ya, itu gila anjir, salah satu yang paling, maksudnya stressing gitu ya. Kenapa lu stressing? Karena kayak lu bayangin aja, kayak kita tuh ngambil barang, misalnya selosin anduk harganya 80.000 sekian. Udah gitu lo harus nyari orang, nyari toko-toko kan yang masukkan. Makanya sebenarnya ketika ada online itu gue termasuk orang yang seneng banget. Terus udah gitu ketika misalnya bisa langsung tuh, aduh gila, bener-bener kayak stressnya hilang gitu ya. Nah, terus ketika udah nawarin orang, lo harus nawarin orang. Udah nawarin harus capek ini itu, nanti misalnya katakanlah toko order. Sekali order itu katakanlah 100 lusin. Lumayan ya. Tapi untungnya dari 100 lusin, itu kayak satu lusin itu pasti dapat 500 perak. Sampai 1.000 guys. Jadi kalau lo hitung 100 lusin kali 1.000, 100.000. Dibayarnya 2 bulan kemudian. Kadang udah dikasih buat 2 bulan, mundur lagi dikasih giro 6 bulan. Kan gila ya. itu zaman dulu ngalamin kayak gitu. Dan gue yakin pasti banyak mungkin kayak senior kalian atau mungkin orang tua kalian pernah ngalamin kayak gini gitu ya. Udah gitu masih ada toko-toko yang kabur lagi, brengsek memang. Terus dari situ gue sempat breeding gitu ya. Jadi ternak hewan gitu kan. Yang logikanya sebenarnya masuk akal sih buat gue sih, kayak lu beli induknya, lu kasih makan, ada pengeluaran, udah gitu si hewannya beranak, lu jual anaknya. Kok kayaknya makin lama makin untung gitu ya ternak itu gitu kan, bener nggak? Ya industri peternakan kayak sempat menarik gitu kan. Nah, terus udah gitu begitu dicobain, ya jalan sih. Tapi udah gitu ketika kaya banget, ketika lagi kere banget. Karena kenapa? Lagi anakan banyak nih. Wah, itu lu gimana ya? Bahagia lah pokoknya. Bahagia, duit lu banyak gitu kan. Tapi udah gitu pas lagi nggak ada yang anakan, waduh, harus kasih makan terus nih gitu kan. Kalau nggak dikasih makan, celaka gitu ya. Terus lari lagi gue ke industri health and beauty. Dari situ jadi distribusi lagi, jualan lagi. Dan dari situ gue mulai jualan online. Dan ketika jualan online juga ya, maksudnya gue nemu akhirnya cara-cara pecah telur. Tapi waktu itu gue juga sempat ngalamin kayak apa yang kalian alamin. Ini kurang lebih kejadian di tahun 2011, 2012. Jadi kayak, oke, lu dapet duit. 2013 kita udah bisa jualan online. Oke, lu bisa punya omset sampai ratusan juta. Tapi, nah ada tapinya nih. Tapinya adalah lu kerjain sendiri. Dan itu karena no live. Waktu zaman dulu ya, gue ingat jualan awal gue tuh yang pernah kencang tuh lewat BlackBerry Messenger. Jadi gue sampai punya 5 Black BBM. Nah, yang admin siapa? Gue sendiri. Anjir. Itu melelahkan. Terus udah gitu nyobain cara bikin tim. Dan dari 2013 terus bikin tim gitu kan. Bikin tim segala macam. Dan gue ngalamin banget yang namanya susah jatuh bangunnya bikin tim. Jadi kalau kalian ngerekrut orang salah, udah gitu ada yang kabur, ada yang ibaratnya ketipu lah ya, duitnya dimakan sama ini banyak, udah gitu ya. Dan sampai akhirnya gue nemuin satu pola gitu kan, gue bikin satu bisnis, gue bikin timnya, dan sekarang udah cukup settle. Dan salah satu anaknya adalah Maya gitu ya. Nah, kenapa nih ini bisa, maksudnya gue nyobain ya, jatuh bangun gue banyak. Gue pernah bangkrut, kalau lu hitung aja tadi berarti dari awal suplemen bangkrut, konveksi bangkrut, balik health and beauty lagi, sempat bangkrut juga. Gitu kan, akhirnya bikin, dan sekarang nggak tahu, kayak udah cukup banyak bisnis yang gue bikin gitu ya. Ada yang jalan, ada juga yang bangkrut gitu ya. Nah, tapi dari sini gue dapat beberapa insight
insight penting yang misalnya kadang orang tuh harus tahu kalau kalian mau punya bisnis yang sukses gitu ya. Nah insightnya apa gitu ya. Nah kalau dari pelajaran gue dulu gitu ya, yang gue belajar terus yang gue praktekin dan gue ngalamin adalah satu, kadang yang banyak small business lupain ketika kalian mau bisnis pemula lupain itu lagi, lu udah punya goal belum, udah punya target belum, bisnisnya buat apa sih, targetnya buat apa sih. Karena gini, waktu di awal, gue tahu ya zaman apalagi zaman orang kere gitu ya, ya zaman gue kere lah, gue nggak tahu kalian kere apa, zaman gue kere itu ketika gue bikin bisnis, gue cuma satu, gue mau kaya, iya kan, that's it. Dan ternyata itu adalah goal paling cetek, dan biasanya itu goal yang paling susah. Kenapa? Gue mau kaya, ya udah pokoknya gue ngelakuin apapun biar gue kaya, dan kaya gue gitu kan. Emang sih jujur kayak maksudnya kayak gue sendiri ngerasa cukup ya kan, kita nggak bilang kaya lah ya, gue sendiri ngerasa cukup itu mungkin kayak di tahun 2017 18 lah, 16 17 18 gue udah ngerasa kayak oh oke lah gue cukup lah gitu kan. Gue mau makan gak susah, gue mau ini itu bisa, gue punya rumah, gue punya mobil, gue punya ini, gue mau ngapain bisa, gue mau keluar negeri bisa gitu kan, cukup lah buat gue gitu ya di 2017 2018 gitu kan. Nah dan ketika dari awal 2005 sampai perjalanan gue sampai ke 2018 itu kan berarti 13 tahun loh, itu 13 tahun akhirnya gue baru bisa ngerasa cukup. Oke, gue cukup 15 tahun nih. Oh ya ngomong, gue pernah bisnis F&B juga dulu, kayak gue pernah bikin ini tempat makan mie yang gak bertahan lama juga. Pendek juga umurnya. Ya. Oh gue pernah ini juga, gue pernah budidaya lobster. Nah, udah pernah tuh gue macam-macam itu ya. Nah oke, back to the topic. Nah terus tapi ketika misalnya waktu gue bangun Mea dan sampai ternyata kira ini ternyata bisa lebih dari cukup ya, itu dalam waktu yang jauh lebih singkat. Kenapa? Karena ternyata goal gue beda. 2010 waktu itu gue berkali-kali bikin, goal gue adalah gue kaya. Ketika gue bangun Mea 2020 gue gak mikir gue kaya. Kenapa? Gue ngerasa gue udah cukup kok, gue nggak usah ini kok, gue udah hidup kok, mau ngapain lagi gitu kan. Justru ketika di situ adalah salah satu misi gue adalah oh gue pengen bantuin orang, karena gue gini, gue ngalamin 13 tahun susah gitu ya. Jadi gue pengen ada nggak ya caranya, sebenarnya dari pengalaman gue jatuh bangunnya gue gitu kan, itu kan gue nemu nih pola-polanya yang bikin orang tuh kalau bisa ya udahlah gue bantuin orang biar orang lain. Kalau gue 13 tahun ya lu pada 5 tahun lah gitu kan. Dan ternyata ketika gue ngalamin itu semua, ketika gue bikin ini, goal gue berubah. Goal gue beda, adalah goal gue adalah pengen bikin impact gitu ya, goal gue pengen bantuin orang. Apa ya, ininya side efeknya adalah, efek sampingnya adalah gue sendiri dapat lebih banyak gitu loh. Jadi kayak emang kagak adil gitu. Jadi kalau lu cari kaya nggak bisa deh. Jadi lu tentuin dulu goal lu mau apa, impact lu mau apa. Ketika lu nggak ada impact, lu susah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah yang kadang orang nggak sadar juga adalah model bisnis lu mau apa nih. Dulu waktu awal 13 tahun yang gue cerita itu ya, 13 tahun model bisnis gue cuma satu. Gue beli barang, gue jual barang. Harus ada cuannya, harus ada selisihnya. Modelnya cuma satu. Nah, kelemahan dari satu model adalah ketika itu tidak berhasil, ketika itu tidak jalan, atau ketika ada masalah, mati lo. Itu yang kejadian gitu ya. Nah, ketika dari 2020 segala macam, gue dengan berbagai project yang ada ketika gue kembangin sekarang, mungkin sekarang kayaknya kita ada 8 atau 9 project running gitu ya, beda-beda. Gue nemuin seni yang beda-beda gitu ya. Jadi kayak gini, ada model bisnis di mana model bisnis ini kita memang jualan produk, kita beli murah, jual mahal misalnya. Itu kan standar bisnis ya. Standar bisnis kita beli murah, jual mahal. Kita ada satu model yang kayak gitu ya. Nah, terus yang kedua, ada model di mana kita bikin jasa. Kita dibayar buat mengerjakan sesuatu dari A sampai B. Ada juga model bisnis yang kita dibayar berdasarkan hasil. Jadi bukan cuman ngomongin, kayak gini ya, lu kerja sama kita di Mea, itu ada program di mana lu nggak bayar, tapi lu profit sharing. Itu ada seperti itu, gitu ya. Itu memang selektif banget. Jujur nggak semua orang kita ambil. Karena kenapa? Fair ngomong, ketika yang kayak gitu, di awal tuh effortnya banyak, hasilnya dikit, tapi nanti hasilnya bisa banyak. Tapi ya makanya kan kita lihat dong karakternya orang gitu. Karena ternyata karakter orang tuh di sini kayak gue nemuin juga ketika model bisnis seperti ini sepertinya win-win. Tapi gue ketemu jujur ya, di klien kita masuk ya, ternyata banyak. Ya. Kenapa gue bilang gitu? Gue bukan maki-maki, tapi kayak gini contoh ya. Ada satu toko, ada satu brand, brandnya fashion. Waktu awal masuk ke kita itu cuma omset 150 juta, nggak gede, gitu ya. Nah, terus kita kembangin dalam waktu singkat jadi 1 miliar. Bagus dong. Nah, itulah waktunya harusnya kita mendapatkan hasil. Terus dia bilang, oh kita mau berhenti, kita udah nggak kuat, kita mau ini aja, ini itu aja gitu. Jadi kita kayak, hah, anjir,
Ya lu berhenti kan, tapi kan lu bagian kita dong, waktunya kita panen lu cabut gitu kan, dalam arti brengsek banget lu gitu kan. Ya udah, kita masih orang-orang seperti itu biasanya nggak jadi kemana-mana. Cuman fair ngomong itu ada gitu, makanya itu kita sangat selektif banget di situ. Yang berikutnya ada lagi model bisnis di mana kita tuh kayak sewa, tapi yang disewa adalah software. Ada yang seperti itu. Ada lagi dari software tapi bukan sewa dan komisi ada gitu. Jadi model bisnis itu banyak, lu tuh bisa nyari duit itu kayak gimana tuh banyak gitu. Gitu. Bahkan ada juga yang kayak kita dapat support. Jadi gini, ketika ngerjain satu goal, nanti supportnya dari mana gitu. Jadi ada subsidi silang dan lain sebagainya. Jadi model bisnis makin banyak, itu makin gampang. Dan itu juga ketika misalnya lu maksudnya ketika lu lihat gitu ya, jangan kepaku sama oke, gue cuma harus jualan, karena banyak loh cara buat cari duit, cuman kalian aja nggak sadar. Nah, kemudian setelah itu yang perlu dilakukan lagi adalah kalau udah bisa bikin hotel bisnis, berikutnya adalah kamu bikin produk kayak gimana. Nah, produk ini adalah sesuatu yang sebenarnya gini, gue nggak tahu sama kalian, tapi kalau kalian inget ya, di dunia skincare itu lagi sempat rame ya perang antara dokter. Ya gue nggak usah sebut lah ya, dan kalian pasti ngerti lah poin gue. Perang antara dokter, banyak dokter lagi berperang, lagi pagi nih gitu kan, mau tuntut-tuntutan segala macem. Cuman gara-gara ya semua juga pengen laku kan. Tapi yang unik adalah dari kalangan-kalangan ini, dari beberapa yang gue dapet ya, ada ternyata cukup banyak orang di salah satu dari ya pokoknya mah golongan-golongannya mereka gitu ya, yang kadang gini, mereka tuh nggak peduli produk. Tau gak? Jadi gini, gue sempat ngajak orang kerja sama. Udah gitu gue ngajak, gue lihat lu lagi mau ini, kira ada satu misi yang bareng, mau bareng gak yuk gitu lah, kita bikin sama-sama. Dan waktu itu si orang ini memang bocil sih, memang masih muda lah ya. Mungkin melihat gue gitu ya, dia ngelihat oh akun gue lebih gede nih dari akun lu gitu kan. Coba ngelihat gue dari akun gue doang gitu kan. Kagak tahu lu tim gua tuh ratusan kali dari lu. Junjungan lu aja masih sama gua mungkin masih gedean gua gitu kan. Dan dia bilang gini, oh lu tau gak sih di komunitas gua ya, kalau dia ngomong komunitas gua yang isinya banyak orang-orang centang biru gitu kan, kita tuh sebenarnya nggak terlalu penting sih sama produknya apa. Jadi produknya mau sampah juga nggak apa-apa, asal yang bisa bawa ini gede, itu tetap aja bisnisnya bakal bagus. Dan di situ gue kayak ngeliat, anjir kata gue, lu bilang produk agak penting, kalau lu bisa bawa tarik masa, oke, terus lu kasih produk yang sampah, itu orang-orang bakal marah-marah. Dan ujung-ujungnya itu pasti bakal ada fireback yang bakal bikin kalian tuh bakal kena. Dan kalau gue lihat nih, dari yang dia bahas, itu satu persatu udah mulai kayak lagi muncul gitu loh. Kesampahan-kesampahan mereka yang jadi fireback gitu loh. Nah, sebenarnya kalau yang gue lihat, yang gue coba bikin ya, ketika lu bikin produk, lu pastiin produk itu bagus. Dan kalau bisa produk itu, bukan karena gini ya, kita ngomong yang terbaik itu nggak bisa, tapi menjawab kebutuhan pasar. Karena kalau dia menjawab kebutuhan pasar, meskipun produk kita nggak selalu yang terbaik, tapi dianggap orang paling fit buat mereka, kalian tuh bisa ngerubah konsumen. Jadi orang yang mempromosikan produk kalian. Nah itu yang penting. Gitu. Nah gue selalu berusaha ketika bikin produk yang mau dibikin, apapun produk yang gue bikin ya, gue selalu berusaha sebisa gue, gimana caranya buat bagus gitu. Dan makanya sebenarnya kalau ketika gue jualan ya, kadang kalau kalian perhatiin atau kalian pernah beli produk yang kita jual, yang gue jual di Mea, harga pertama tuh pasti paling murah. Terus dari itu kita bakal naikin value. Nah, kenapa kayak gitu? Bukan karena biar lu beli cepet-cepet, enggak. Karena ketika harga pertama kita sendiri nggak tahu apakah ini udah fit atau belum. Makanya kita kasih harga murah. Dan ketika kalian ada komplain apapun itu, feedback kita pasti bakal benerin terus supaya sesuai dengan ekspektasi. Gitu loh. Kalau memang akhirnya kita yang salah, kita nggak bisa, ya udah. Mau gimana lagi gitu loh. Kita stop jual gitu loh. Nah, itulah tentang produk. Nah, kemudian dari riset ini kan lanjut ke testing dong. Nah, testingnya kan ketika kalau gue ya harga murah, nanti udah gitu kita bertahap nih, ketika harga murah, orang responnya kayak gimana? Puas, nggak puas, kayak gimana? Bahkan sebetulnya biasanya sih sebelum produk itu di launch, contoh gini, kita lagi ada satu produk software buat bantuin kreator, bisa juga seller buat jualan. Ini sebenarnya udah jalan, gitu, udah bisa dibeli, tapi gue sendiri nggak pernah keluarin. Jadi kayak kita cuma pilih selected user aja. Oke, lu coba kayak gini, lu enak apa enggak, lu kasih feedback sama kita. Pokoknya, bahkan ketika gue minta ya, misalnya sama orang-orang yang gue minta buat feedback, gue nggak pernah bilang, lu kasih gue masukan dong. Enggak, gue bilang kasih gue caci maki. Jeleknya apa lu kasih tahu. Lu nggak usah segan-segan, nanti semua caci maki lu, gue bakal rubah jadi sesuai dengan yang lu harapkan. Atau sesuai dengan janjiannya seperti apa. Nah, kurang lebih itulah yang dibikin. Nah, kalau misalnya ini udah oke, barulah lu perlu bisa nih kayak nge-launching produk tuh kayak gimana sih gitu. Kayak contoh gini, kalau produk fisik ya, lu launching di e-commerce, ternyata ada seninya guys, ada seninya. Itu tuh begitu lu launching ya, misalnya lu butuh apa, lu butuh liputan media kah, atau lu butuh apakah ada hal-hal yang perlu disiapkan supaya ketika di launching, memang mungkin nggak langsung jadi jual gitu kan, kejual ribuan piece, mungkin nggak gitu ya. Tapi ketika lu udah siapin,
gitu ya. Nah, ini itu produk ini itu ketika di launching di e-commerce itu nyawanya itu bakal hidup gitu loh. Bukan cuma kayak lu ngupload udah gitu hilang. Nah, itu ada seninya tuh. Nah, itu sendiri kita kita ngulik banget kalau buat e-commerce kayak gimana. Bahkan kita kayak punya produk baru namanya jasa launching produk. Memang buat mempersiapkan hal-hal seperti itu. Kalau misalnya, gua mau di launching lebih gede lagi bisa nggak ya? Bisa juga gitu loh. Kita bisa tambahin hal-hal lain gitu ya. Nah, terus ketika udah launching itu harusnya lu bisa lihat nih produknya kayak gimana, lu evaluasi bagus, jelek. Nanti bisa lanjutan kemana nih? Lanjutannya apakah lu ke scale up ataukah misalnya lu mau gimana itu lanjutannya gitu ya. Dan gak ada salahnya juga buat misalnya kayak ketika kita udah jalan produk kita udah oke, kita bisa cari orang buat kolaborasi. Buat apa nih ketika kolaborasi itu bakal bikin hidup kalian lebih bagus gitu ya. Nah, jadi itu tadi beberapa hal, beberapa insight yang gue rasain gitu ya. Karena ketika dari 13 tahun gue ngalamin nih kayak contoh gini, gue gagal ketika bikin goal. Tadi gue cerita ya, 13 tahun seorang bego. Model bisnis 13 tahun tuh gue enekin pokoknya dari satu. Akhirnya di tahun ke 18 gitu ya. 17 apa ini gue baru, oh iya ada model yang lain ya. Gitu. Ketika riset produk gitu ya. Nah, gue juga sempat gagal gitu. Jadi kayak produk-produk yang gue bikin, ada yang gak lari, cuman gara-gara kenapa? Oh gagal, salah riset. Contoh gue pernah nyobain salah satu bisnis yang gue bikin, itu jual tas, gue kerja sama partner gue, di mana si partner gue ini adalah dia orangnya bisa dibilang kayak emak-emak sosialita gitu kan, dan dia milih produk gitu ya, dia aja kayak emak-emak, terus si emak ini ngerasa dia masih muda gitu kan, jadi kita mencoba memasarkan ke anak muda, nggak laku guys, dan ternyata ketika ke mama, oh anjir ternyata ngomongnya emak-emak toh, salah ini produknya gitu kan, bikinnya salah gitu ya, selera apa dilemparnya kemana. Nah, itulah beberapa hal yang maksudnya kita ngalamin gitu loh, dan kita ngalamin, dan semua itu ya sebenarnya ya tadi ya gue cerita gitu kan sama kalian di sini gitu ya. Nah, semoga dari video ini bisa bikin kalian tuh misalnya ya, yang harapan gue adalah seperti tadi, goal gue kalau gue 13 tahun ya mungkin lu 5 tahun deh gitu kan, gue pengen bantu di situ mempersingkat gitu ya. Nah, terus misalnya nih dari take away dari cerita gua nih, ada nggak sih yang bisa lu manfaatin gitu kan? Misalnya kalau lu udah konsepnya kayak gimana dan lu buat eksekusi masih ada yang bingung, sebenarnya gini, kita nih ya, kita juga punya beberapa program gitu kan buat bantuin kalian. Ya, yang pertama nih, misalnya kalau aduh, lu pengen punya bangun tim sendiri, pengen ngerasain tapi lu butuh mentor. Nah, kita punya program konsultan pendampingan orang dalam, di mana di situ ya tim kita yang bakal ngarahin kalian gitu. Lu harus ngapain, ngasih job, ngasih task, ngasih apa segala macam biar done gitu kan. Nah, kalian tinggal jalan sendiri. Atau kalau misalnya kalian gak ada orang, kita juga punya tim buat ngerjain. Jadi kalau bisa pakai tim kita. Dan sebenarnya ya, kalau gue lihat ya, kerja sama dengan tim eksternal itu kadang lebih cepat daripada internal. Itu satu hal yang gue ngerasa gitu ya. Nah, jadi tim kita yang kerjain semuanya, lu tinggal fokus dalam bikin produk. Nah, itu dia yang mungkin bisa gue bantuin buat kalian gitu ya. Nah, buat kalian nih yang masih ada pertanyaan atau lu punya pendapat, kasih tahu dong pendapat lu di komen, nanti gue bakal bikin balasannya di Q&A. Lu bisa like juga video ini dan share ke teman-teman lu yang lain.